Perkenalkan, nama saya Graciela Antonia Silalahi dengan NIM 22109111 PSKPS Angkatan 2022. Pada hari ini saya akan membuat tugas video anatomi yang akan menjelaskan struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal secara regional dan vaskularisasi dan inervasi. Oke, untuk yang pertama, struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal. Nah, perlu diketahui fungsi sistem muskuloskeletal itu untuk mendukung dan melindungi tubuh dan organ-organ, lalu membentuk postur tubuh, melindungi organ-organ penting dalam tubuh, memungkinkan tubuh melakukan gerakan, dan memberikan bentuk dukungan stabilitas dan pergerakan pada tubuh. Lalu yang pertama, anatomi muskuloskeletal regional yang torakis. Nah, ini daerah dada ya. Untuk gambar yang ini, toraks atau rongga dada merupakan bagian dari aksis tubuh yang memiliki peran krusial dalam melindungi organ vital, pernapasan, dan menopang mekanik untuk aktivitas ekstremitas atas. Secara skeletal, toraks dibentuk oleh kombinasi tulang belakang torakal, tulang rusuk, dan sternum, serta jaringan kartilago yang memungkinkan fleksibilitas pernapasan. Oke, pertama untuk sternum, itu tulang datar pusat toraks. Sternum ini adalah tulang datar memanjang di bagian anterior tengah dada dan terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada manubrium sterni, itu bagian paling superior, lalu berartikulasi dengan klavikula melalui sendi sternoclavikular dan dengan kosta 1 serta bagian superior kosta 2, dan menyusun batas atas angulus sterni. Titik penting anatomi klinis sebagai referensi lokasi kosta 2. Terus lalu ada corpus sterni, itu bisa disebut badan sternum, dan ini merupakan bagian terpanjang dari sternum. Lalu ada tempat perlekatan kartilage kosta 2 sampai 7 secara langsung membentuk sebagian besar dinding anterior toraks. Lalu ada processus hypoideus, struktur tulang rawan di usia muda dan dapat mengalami osifikasi seiring bertambahnya usia. Lalu lokasi penting secara klinis sebagai landmark garis tengah abdomen bagian atas dan tempat perlekatan otot seperti diafragma, rectus abdominis, dan transversus thoracis. Lalu tulang rusuk atau kosta. Nah, toraks ini memiliki 12 pasang kosta yang secara umum terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan hubungannya dengan sternum. Jenis rusuk jumlah dan ciri khas, pertama ada kosta vera atau sejati, itu kosta 1 sampai 7. Dia tuh menyatu langsung ke sternum melalui kartilago kosta. Lalu ada kosta spuriae atau palsu, itu kosta 8 sampai 10. Dia ini menempel secara tidak langsung ke sternum melalui kartilago kosta 7. Lalu ada kosta fluctuantes atau melayang, itu dari kosta 11 sampai 12. Dia tidak memiliki sambungan anterior ke sternum. Lalu komponen anatomi tiap rusuk itu mencakup kaput kosta, dia ada di ujung proksimal dan nanti akan membentuk artikulasi dengan corpus vertebra thoracalis. Lalu ada kolum kosta, itu bagian sempit antara caput dan korpus. Lalu ada tuberculum kosta, ini menonjol dan berartikulasi dengan processus transversus vertebra. Lalu corpus kosta yaitu badan rusuk. Dia biasanya bentuknya melengkung dan membentuk dinding toraks. Lalu ada ungulus kosta, ini lokasi perubahan arah rusuk secara posterior lateral, penting sebagai tempat melekatnya otot. Lalu kita membahas bagian yang vertebra thoracalis, yaitu T1 sampai T12, di mana vertebra thoracal ini berjumlah 12 dan menyusun dinding posterior dari rongga dada dan menjadi pusat artikulasi rusuk. Ciri khas vertebra thoracalis, ini memiliki fovea costalis di corpus dan processus transversus untuk artikulasi dengan caput
dan tuberculum costa. Lalu prosesus spinosus panjang dan mengarah ke bawah. Lalu ukuran foramen vertebralis dia itu lebih kecil gitu dari dibanding vertebra cervical dan lumbal. Lalu peran fungsionalnya biasanya dia membentuk kanal spinal bagi medula spinalis, lalu menopang beban tubuh bagian atas, dan menjadi sumber rotasi dan fleksibilitas dada. Nah, fungsi struktural toraks ini dari kombinasi sternum, costa, dan vertebra torakal akan membentuk thoracic check yang melindungi jantung, paru-paru, trakea, esofagus, dan pembuluh darah besar seperti aorta dan vena cava. Lalu, menyediakan titik perlekatan otot-otot pernapasan seperti diafragma, intercostalis externa interna, lalu serratus anterior, dan pectoralis major. Dan memungkinkan mekanisme ventilasi. Nah, saat inspirasi, costa ini akan terangkat seperti gagang ember, atau bisa disebut bucket handle movement. Dan sternum bakal bergerak ke depan sebagai pompa atau pump handle movement. Nah, biasanya relevansi klinisnya fraktur costa ini umum terjadi akibat trauma tumpul, itu biasa rusuk 5-9 dan yang paling sering terkena. Lalu ada costochondritis. Ini peradangan tulang rawan costa menyebabkan nyeri mirip nyeri jantung. Oke, boleh next slide-nya. Oke. Nah, lalu selanjutnya akan membahas anatomi muskuloskeletal regiothoracis secara menyeluruh dari lapisan otot superficial hingga dalam, baik dari pandangan anterior maupun posterior. Nah, ini untuk regiothoracis dia ini bukan hanya sekedar penutup dada, tapi juga menjadi panggung utama bagi interaksi dinamis antara sistem pernapasan, gerakan bahu dan lengan, serta postur tubuh. Nah, biasanya sistem ototnya yang kompleks tersusun dari berbagai lapisan, baik superficial, intermediata, hingga profunda. Dan setiap otot ini memiliki peran penting gitu dalam pergerakan ekstremitas atas, ekspansi toraks saat bernapas, dan stabilisasi batang tubuh. Oke, pertama kita bahas yang lapisan otot superficial anterior. Nah, tampak anterior ini memperlihatkan otot-otot besar yang langsung terlihat dari permukaan. Itu ada musculus pectoralis major yang merupakan otot besar dada dengan dua bagian utama. Ada pars clavicularis yang ini membantu fleksi dan aduksi lengan. Lalu ada pars sternocostalis. Dia ini punya peran dominan dalam gerakan horizontal lengan. Lalu ada musculus deltoideus. Dia ini sebagai pengangkat utama bahu dan terlibat dalam abduksi dan rotasi lengan. Selanjutnya ada musculus sternocleidomastoideus. Ini penting untuk rotasi kepala dan flexion cervical. Lalu ada musculus serratus anterior. Ini terlihat menyisip di antara tulang rusuk, tapi membantu dalam abduksi skapula ya. Dan stabilitas saat mengangkat lengan. Lalu ada musculus latissimus dorsi. Ini merupakan otot punggung besar yang juga membungkus ke sisi dada dan berperan dalam ekstensi, adduksi, dan rotasi medialis humerus. Lalu ada papilla mammaria dan vena cephalica yang juga ditandai sebagai landmark penting untuk prosedur medis. Nah, setelah itu kita akan membahas ke lapisan dalamnya
atau deep view, posterior dan interkostal. Dari tampilan yang lebih dalam, kita bisa melihat kompleksitas struktur fungsional yang tersembunyi di balik otot superfisial, seperti musculus pectoralis minor yang terletak di bawah pectoralis mayor, dan nanti dia ini menarik skapula ke bawah dan juga ke depan. Lalu ada musculus subclavius yang merupakan otot kecil di bawah klavikula dan membantu stabilisasi sendi sternoclavicular. Ada musculus intercostalis, eksterna dan interna, yang membentuk dinding antara kosta. Yang eksternanya dia membantu inspirasi, menaikkan tulang rusuk. Sedangkan yang interna dia membantu ekspirasi, yaitu menurunkan tulang rusuk. Lalu ada musculus intercostalis intimus dan musculus transversus thoracis. Nah, lapisan dalam yang membantu tekanan ekspirasi aktif. Lalu ada musculus levatores costarum, dia ini membantu elevasi costa saat inspirasi. Setelah kita membahas lapisan dalamnya, kita akan melihat apa saja yang ada di tampilan posterior dan otot penopang punggung. Nah, posterior toraks akan memperlihatkan jalur otot yang menyambungkan vertebra ke skapula dan rusuk. Ada musculus trapezius. Dia ini nanti berfungsi mengangkat, menurunkan, dan mengaduksi skapula. Lalu ada musculus rhomboideus. Dia ini mayor dan minor. Fungsinya menarik skapula ke medial. Lalu ada musculus levator scapulae yang mengangkat sudut superior skapula. Lalu ada musculus infraspinatus, supraspinatus, teres mayor dan minor. Lalu ada subscapularis, dan ini bagian dari rotator cuff, penting dalam stabilisasi sendi bahu. Dan jika mau dilihat lebih dalam lagi, ada kelompok otot erector spinae, seperti iliocostalis, longicissimus spinalis, yang berguna untuk menjaga postur agar tetap tegak dan memfasilitasi ekstensi tulang belakang. Juga terdapat seperti musculus multifidus, terus semispinalis, rotatores, yang mengontrol rotasi, lateral fleksi, dan menjaga stabilitas tulang belakang. Nah, untuk relevansi klinisnya biasanya nyeri punggung atas. Nah, ini seringkali berasal dari ketegangan pada otot multifidus atau longicissimus. Lalu kalau ada kelainan seperti kifosis, ini dapat dipengaruhi karena kelemahan otot-otot ekstensor tulang belakang. Lalu pemeriksaan auskultasi paru memerlukan pemahaman posisi otot interkostal untuk menempatkan stetoskop secara akurat. Nah, kalau cedera bahu seperti sindrom rotator cuff sangat berkaitan dengan otot-otot yang tampak pada gambar ini. Lalu next slide-nya. Nah, yang kedua ada memberi superioris atau ekstremitas atas. Kita akan membahas otot dan tulang bahu lengan atas ya pertama. Nah, pada gambar ini memperlihatkan bahwa tampilan otot dari tulang bagian anterior. Ada otot-otot yang penting seperti musculus deltoideus, yaitu untuk abduksi lengan. Lalu ada musculus bicep brachii, ini flexor lengan dan supinator lengan bawah. Lalu ada musculus coracobrachialis, ini membantu flexor dan aduksi lengan. Nah, jika dilihat bagian posteriornya atau belakang, ada musculus triceps brachii yang merupakan ekstensor utama lengan bawah. Lalu ada musculus teres mayor atau minor dan musculus infraspinatus. Ini merupakan otot rotator. Ini merupakan otot rotator cuff yang membantu stabilisasi sendi bahu. Nah,
Selain otot, ada juga tulang penting ya, seperti scapula dan humerus. Lalu ada glenohumeral joint yang merupakan sendi bola dan soket utama yang memungkinkan gerakan bebas. Lalu tulang lengan atas, siku dan sendi. Di slide yang baru ini kita fokus pada struktur tulang panjang dan sendi ya. Yang pertama ada humerus, yang merupakan tulang utama lengan atas. Dia ini memiliki caput humeri untuk artikulasi dengan scapula. Lalu ada radius dan ulna. Radius ini berada di sisi lateral atau ibu jari, sementara ulna di sisi medial. Dan nanti akan bersama-sama membentuk sendi siku atau articulatio cubiti dan sendi pergelangan tangan. Nah, sendi siku ini memungkinkan gerakan flexion ekstensi dan pronasi supinasi. Dan nanti juga akan terlihat ya articulatio sternoclavicularis dan acromioclavicularis penting dalam gerakan scapula. Lalu ada tulang karpal dan metakarpal di pergelangan tangan, dan nanti terlihat sebagian di bagian slide yang berikutnya. Oke, kita next aja. Oke, yang ini gambar otot lengan bawah ya dan pergelangan, dimana memperlihatkan otot anterior dan posterior lengan bawah. Nah, fungsi otot-otot ini ada musculus flexor carpi radialis, lalu ada musculus palmaris longus yang berfungsi sebagai flexor pergelangan tangan. Lalu ada musculus pronator teres, dia ini pronasi lengan bawah, dan ada musculus extensor digitorum yang berfungsi sebagai ekstensor jari. Oke, mungkin bisa di next slide. Lalu yang terakhir ini gambar anatomi musculoskeletal regional membran superioris, di mana gambar ini menampilkan otot yang lebih dalam hingga ke tangan, di mana ada musculus extensor pollicis, ada musculus extensor pollicis, longus dan brevis. Dia ini Oke, diulang. Jadi untuk gambar 9 ini merupakan menampilkan otot yang lebih dalam hingga ke tangan. Yang pertama ada musculus extensor pollicis, longus dan brevis, di mana pada permukaan posterior ulna bagian tengah dan membran interoseus, dan dia ini insersionya pangkal falang distal ibu jari, dan fungsinya mengekstensikan ibu jari di sendi interfalang dan metakarpofalang, meluruskan ibu jari, dan nanti akan membantu gerakan abduksi dan ekstensi pergelangan tangan secara ringan. Lalu untuk musculus yang extensor pollicis brevis, ini asalnya itu dari permukaan posterior radius bawah dan membran interoseus. Insersionya berada di pangkal falang proksimal ibu jari. Nah, untuk fungsinya, dia ini mengekstensikan ibu jari di sendi metakarpofalang, membantu abduksi ibu jari di sendi karpometakarpal, dan membantu ekstensi pergelangan tangan secara ringan. Jadi dapat disimpulkan bahwa
kedua otot ini bekerja bersama untuk meluruskan ibu jari, memungkinkan gerakan seperti menunjuk, lalu menjepit, atau mengangkat ibu jari ke belakang, ekstensi. Dan penting dalam gerakan halus dan koordinasi tangan, termasuk gerakan menjempolkan atau buka grip. Lalu ada musculus retinaculum flexorum atau extensorum, di mana ini jaringan fibrosa yang menjaga tendon tetap pada posisinya. Dan ini struktur ligamentum yang tebal dan terletak di pergelangan tangan bagian palmar. Dan letaknya itu terbentang melintang di atas palmar sulcus pergelangan tangan, dan juga menghubungkan sisi radial ke sisi ulnar. Biasanya fungsinya itu yang flexorum ya, untuk menutupi dan membentuk dasar dari tunnel carpal, di mana di bawah retinaculum ini terdapat lorong sempit tempat lewatnya nervus medianus, tendon-tendon otot flexor, flexor digitorum, superficialis, itu ada 4 tendon. Ada flexor digitorum profundus 4 tendon, dan flexor pollicis longus 1 tendon. Dan juga dia itu mencegah tendon otot flexor menjulur keluar saat pergelangan ditekuk. Lalu ada saraf dan arteri seperti nervus medianus dan nervus ulnaris, serta arteri radialis penting untuk fungsi dan suplai darah dan tangan. Jadi demikian penjelasan anatomi muskuloskeletal regional. Tadi yang pertama ada thoracis dan juga membri superioris. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke materi anatomi muskuloskeletal regional bagian yang abdominis. Jadi yang pertama anatomi muskuloskeletal regional yang abdominis. Belum, masih ada yang terlewat, yaitu bagian anggota gerak atas mengenai anatomi muskuloskeletal regional yang memberi superioris. Next slide, ini slide-nya memberi superioris, di mana anggota gerak atas atau membrum superioris terdiri atas bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan, di mana sistem muskuloskeletal pada bagian ini akan dirancang secara anatomis untuk mendukung gerakan yang kompleks dan berpresisi. Nah, kemampuan kita dalam melakukan berbagai aktivitas seperti menulis, mengetik, memegang benda kecil, atau mengangkat beban berasal dari interaksi tulang sendi, otot, ligamen, dan saraf pada region ini. Nah, struktur tulang utama pada anggota gerak atas meliputi humerus, yaitu tulang panjang pada lengan atas yang terhubung dengan scapula melalui sendi glenohumeral. Lalu ada radius dan ulna yang merupakan 2 tulang lengan bawah yang memungkinkan gerakan pronasi dan supinasi. Lalu ada tulang karpal, metakarpal, dan falang yang menyusun pergelangan tangan dan jari-jari. Nah, sistem ototnya ini akan melibatkan otot-otot bahu seperti deltoid, supraspinatus, dan infraspinatus. Lalu ada otot lengan atas seperti bicep brachii yang untuk fleksi, dan tricep brachii untuk ekstensi. Nanti otot lengan bawah dan tangan seperti flexor digitorum superficialis, extensor carpi radialis. Nah, lalu persarafannya ini berasal dari plexus brachialis yang mencakup saraf medianus, ulnaris, radialis, musculus cutaneus, dan axillaris, di mana jalur-jalur ini penting ya untuk kontrol motorik dan sensorik anggota gerak atas.
nanti sistem peredaran darah didukung oleh arteri brachialis, ulnaris, dan radialis. Fungsi anggota gerak atas tidak hanya untuk mobilitas terapi, tapi juga penting dalam ekspresi diri dan komunikasi nonverbal. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Anatomi muskuloskeletal regional yang abdominis, atau di dinding perut yang anterior pertama kita jelaskan. Nah, wilayah abdominis ini merupakan bagian sentral tubuh yang terdiri atas lapisan otot-otot dinding perut. Struktur ini memiliki peran vital dalam menopang isi rongga abdomen, mempertahankan tekanan intraabdomen, membantu dalam pernapasan terutama ekspirasi aktif, serta terlibat dalam fungsi defekasi, miksi, dan persalinan. Nah, otot-otot utama pada bagian ini mencakup musculus rectus abdominis yang merupakan otot lurus yang berjalan vertikal dan membentuk six pack. Lalu ada musculus obliquus externus dan internus abdominis. Ini berperan dalam rotasi dan fleksi tubuh lateral. Lalu ada musculus transversus abdominis yang merupakan otot terdalam yang menjaga stabilan batang tubuh. Lalu ada fascia dan linea alba yang merupakan jaringan ikat yang menghubungkan otot-otot kiri dan kanan. Nah, nanti otot-otot ini dibungkus oleh lapisan fascia superficialis dan profunda. Pada laki-laki, biasanya struktur ini juga dilalui oleh kanalis inguinalis yang menjadi jalur turunnya testis. Nah, bila struktur ini melemah, akan dapat terjadi hernia, di mana juga sistem saraf pada area ini terdiri dari saraf interkostal T7 sampai T11, saraf subkostal T12, serta plexus lumbalis. Sedangkan suplai darahnya berasal dari cabang-cabang arteri epigastrika superior dan inferior. Oke, next slide. Yaitu ada anatomi muskuloskeletal regional pelvis dan perinei. Pelvis adalah struktur cincin tulang yang mendukung organ-organ visceral di bagian bawah tubuh dan menjadi penghubung antar kolom vertebra dengan ekstremitas bawah. Nah, nanti tulang-tulang penyusunnya meliputi os ilium, os ischium, dan pubis yang bergabung di acetabul. Sedangkan perineum adalah area berbentuk wajik yang berada di antara tulang pubis dan tulang ekor serta tulang duduk kanan dan kiri. Area ini terbagi menjadi dua bagian, urogenital anterior dan anal posterior. Nah, struktur otot dasar panggul seperti musculus levator ani ini kompleks terdiri puborectalis, pubococcygeus, dan ilicocccygeus. Lalu ada musculus ossicgeus membantu menopang organ-organ pelvis seperti kandung kemih, uterus, rektum, dan vagina. Lalu ada musculus bulbo spingosus, ischiocavernosus, dan transverse perineum. Ini berfungsi dalam kontrol buang air dan fungsi seksual. Di mana fungsi utama otot-otot ini adalah menjaga konstinensia urin dan feses, lalu mendukung organ dalam dari bawah, dan juga berperan dalam aktivitas seksual dan proses melahirkan. Nah, penting untuk dicatat bahwa melemahnya otot dasar panggul ini dapat menyebabkan inkontinensia dan prolaps organ panggul. Oke, bisa di next. Ada selanjutnya kita bahas memberi inferioris, anggota gerak bawah,
di mana merupakan bagian tubuh yang menopang berat badan dan berperan dalam lokomosi, berjalan, berlari, melompat. Nah, struktur ini mencakup paha, tungkai bawah, dan pergelangan kaki dan juga kaki. Nah, struktur tulang pentingnya antara lain ada femur yang merupakan tulang terpanjang dan terkuat yang membentuk sendi panggul di atas dan sendi lutut di bawah. Lalu ada tibia dan fibula. Ini merupakan tulang tungkai bawah. Ini tibianya adalah tulang utama penopang beban, sedangkan fibula lebih berperan dalam kestabilan pergelangan. Lalu ada os coxae, tulang panggul terdiri dari ilium, ischium, dan pubis. Nah, tulang-tulang kaki seperti talus, calcaneus, navicular, cuboid, dan juga tulang metatarsal penting dalam menyerap beban dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, otot utama meliputi gluteus maximus. Ini merupakan otot terbesar yang berperan dalam ekstensi paha. Lalu ada quadriceps femoris, ini penting untuk ekstensi lutut. Lalu ada hamstring untuk fleksor lutut dan ekstensor pinggul. Lalu ada gastrocnemius dan soleus yang mengatur pergerakan pelantar fleksi kaki. Persarafan berasal dari plexus lumbosakral, khususnya saraf ischiadicus atau nervus ischiadic dan cabang-cabangnya. Arteri femoralis adalah pembuluh darah utama yang menyuplai ekstremitas bawah memiliki struktur kuat dan juga dengan ligamen yang besar seperti ligamen kolateral dan ligamen cruciatum untuk mendukung kestabilan selama aktivitas berat seperti berjalan dan berdiri. Oke, bisa next slide-nya. Ini sistem muskuloskeletal memberi inferioris. Nah, kaki manusia adalah struktur kompleks yang memainkan peran penting dalam hampir seluruh aktivitas fungsional kita sehari-hari. Dengan lebih dari 2 lusin tulang, puluhan otot, serta jaringan ligamen dan tendon yang terkoordinasi, kaki bukan hanya penopang tubuh tetapi juga sistem penggerak yang sangat presisi. Secara umum, kaki terbagi menjadi 3 regi utama. Ada hindfoot, midfoot, dan forefoot. Hindfoot ini terdiri dari calcaneus, yaitu tulang tumit yang menopang sebagian besar beban tubuh saat berdiri atau berjalan, serta talus yang berperan dalam artikulasi pergelangan kaki. Nah, midfoot meliputi tulang navicular, cuboid, dan ketiga ada cuneiform. Area ini membentuk lengkung longitudinal kaki yang esensial dalam menyerap tekanan saat bergerak atau forefoot yang mencakup 5 metatarsal dan 14 phalanx yang memberikan fleksibilitas dan presisi dalam gerakan jari kaki. Nah, pada permukaan dorsal atau atas kaki, kita melihat dominasi dari tendon-tendon ekstensor yang mengatur ekstensi jari-jari kaki. Nah, ekstensor seperti hallucis longus, dia ini bertanggung jawab terhadap gerakan ekstensi ibu jari. Sedangkan ekstensor digitorum longus, dia ini mengatur gerakan ekstensor keempat jari lainnya. Dan selain itu juga, seperti arteri dorsalis pedis, yang menjadi indikator penting dalam menilai perfusi darah dan nanti akan terlihat jelas di permukaan ini dan sering dipalpasi dalam penilaian sirkulasi perifer ya. Nah, selanjutnya kita bergeser ke permukaan pelantar atau telapak kaki. Struktur anatominya ini jauh lebih kompleks karena dia ini terdiri
dari beberapa lapisan otot yang disusun rapi dari superficial hingga dalam. Nah, lapisan paling luar ditutupi oleh plantar aponeurosis, yakni jaringan fibrosa kuat yang menjaga stabilitas lengkung kaki. Di bawahnya terdapat otot-otot seperti aduktor, lalu abduktor hallucis dan flexor digitorum brevis yang membantu dalam gerakan fleksi dan abduk jari-jari kaki. Nah, lapisan yang lebih dalam dihuni oleh otot-otot seperti quadratus plantae, lumbricals, hingga aduktor hallucis yang seluruhnya berperan dalam gerakan motorik halus dan kontrol posisi kaki saat menopang beban. Di sisi lateral dan medial kaki, kita menemukan struktur yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dinamis dan juga stabilitas gerakan. Di mana pada sisi lateral, peroneus longus dan brevis melekat erat pada calcaneus dan cuboid. Serta menyilang di bawah kaki menuju metatarsal 1. Nanti dia memberikan peran penting dalam eversi dan penopang lengkung transversal. Sementara itu, sisi medial memperlihatkan perjalanan tendon-tendon vital seperti tibialis posterior, lalu flexor digitorum longus, dan flexor phallucis longus yang dikenal dengan Tom, Dick, and Nervous Harry. Karena mereka melintasi medial malleus bersama arteri dan nervus tibialis. Nah, jalur ini rentan mengalami kompresi, terutama pada kasus tarsal tunnel syndrome. Lalu, pemahaman mendalam tentang anatomi ini sangat penting dalam aplikasi klinisnya. Misalnya, pada kasus nyeri tumit ya, dia didiagnosis banding bisa berkisar antar plantar fasciitis dan iritasi tendon hingga fraktur stres pada calcaneus. Nah, pemeriksaan penunjangnya biasanya pakai X-ray, MRI atau ultrasonografi yang dapat membantu mengonfirmasi temuan, namun dasar evaluasinya tetap bergantung pada pemahaman anatomi fungsional. Nah, lebih dari sekedar teori bahwa kaki adalah medan praktik bagi beberapa intervensi terapi, mulai dari penggunaan ortotik, pemilihan alas kaki yang tepat, hingga program latihan fisioterapi, semuanya membutuhkan landasan anatomi yang kokoh. Bahkan hal-hal sederhana seperti postur berdiri yang buruk pun dapat menyebabkan disfungsi panjang karena gangguan distribusi tekanan pada struktur plantar. Oke. Ini mungkin next slide. Bagian terakhir ya dari anatomi muskuloskeletal regional membri inferioris. Nah, ini kaki. Kaki manusia dan ekstremitas bawah adalah struktur biomekanik luar biasa yang menopang berat tubuh dan memungkinkan gerak, menjaga keseimbangan, dan menyerap benturan dalam tiap langkah. Anatomi ini mencakup susunan tulang, otot, ligamen, serta jaringan pembuluh darah dan saraf yang bekerja sinergis dari pangkal paha hingga ujung kaki. Oke, dimulai dari regio femoralis atau paha ya. Otot-otot utama terbagi menjadi 3 kompartemen. Anterior sebagai ekstensor, posterior itu flexor, dan juga medial aduktor. Nah, quadriceps femoris misalnya adalah kelompok otot terbesar di kompartemen anterior yang sangat penting dalam ekstensi lutut dan stabilisasi saat berdiri. Di sisi posterior, nah terdapat biceps femoris. Lalu ada semitendinosus dan semimembranosus yang berfungsi utama untuk fleksi lutut dan ekstensi panggul. Nah, area medial ini dihuni oleh aduktor longus, aduktor magnus, dan gracilis yang memungkinkan gerakan
aduksi. Nah, berjalan ke sendi genual, lutut. Nah, struktur ini merupakan sendi aksal terbesar di tubuh. Ligamen-ligamen utama seperti ligamentum cruciatum anterior ACL dan posterior PCL menjaga stabilitas anterior posterior. Sedangkan ligamentum collaterale, mediale, dan lateral mengontrol pergerakan lateral. Nah, struktur penyangga seperti meniskus medial dan lateral berperan sebagai peredam tekanan antara femur dan tibia. Menuju regio cruris atau tungkai bawah, otot-otot utama dibagi menjadi kompartemen anterior dorsofleksi, lateral eversi, dan posterior plantar fleksi. Tibialis anterior dan extensor digitorum longus memainkan peran penting dalam gerakan dorsofleksi dan ekstensi jari kaki. Kompartemen lateral dengan peroneus, longus, dan brevis menjaga stabilitas lateral dan mencegah inerversi berlebih di sisi posterior, gastrocnemius dan soleus membentuk otot betis utama yang mengatur gerakan plantar fleksi saat berjalan dan melompat. Di area kaki, baik dorsal maupun plantar, struktur otot, tendon, serta fascia disusun secara berlapis-lapis dan memberikan kontrol motorik, presisi, dan menopang struktur seperti plantar aponeurosis, otot-otot intrinsik seperti abduktor hallucis, serta tendon dari otot-otot ekstrinsik. Semuanya bersatu dalam menjaga bentuk kaki, menyerap gaya tekan, serta mendukung postur. Struktur ini tidak dapat bekerja tanpa dukungan sistem vaskularisasi dan inervasi yang akan kita bahas berikutnya. Nah, nanti darah masuk melalui arteri femoralis yang kemudian bercabang menjadi arteri poplitea, tibialis, anterior dan posterior hingga dorsalis pedis. Jalur ini penting karena gangguan sirkulasi perifer bisa dideteksi lewat penurunan denyut atau perubahan warna ekstremitas. Jalur inervasi juga kompleks, seperti flexus lumbosakral yang membentuk nervus femoralis atau kompartemen anterior paha, lalu nervus ischiadicus posterior, dan tibialis dan peroneus distal yang semuanya bertanggung jawab atas motorik dan sensorik. Nah, memahami semua ini menjadi landasan yang penting dalam konteks klinis baik saat menghadapi keluhan muskuloskeletal seperti nyeri pinggul, instabilitas lutut, hingga plantar fasciitis di telapak kaki. Nah, diagnosis yang akurat, tindakan preventif, dan intervensi terapeutik yang tepat tidak mungkin dilakukan tanpa pemahaman menyeluruh tentang anatomi fungsional. Oke, baik. Untuk selanjutnya, next slide. Kita membahas vaskularisasi dan nervasi. Oke, untuk vaskularisasi penting kita tahu bahwa ekstremitas bawah manusia adalah sistem yang sangat kompleks, terdiri dari tulang-tulang panjang yang saling berartikulasi dan jaringan otot yang kuat gitu, serta jaringan vaskular dan saraf yang sangat spesifik. Setelah kita memahami struktur muskuloskeletal, penting juga untuk memahami
dan melihat bagaimana ekstremitas ini mendapatkan suplai darah dan sinyal saraf yang memungkinkan fungsinya berlangsung secara optimal. Dari segi vaskularisasi, suplai darah utama ke ekstremitas bawah berasal dari arteri femoralis, cabang dari arteri iliaca externa. Arteri femoralis masuk ke paha melalui hiatus iliacus dan kemudian berjalan sepanjang paha dalam kanal aduktor. Di belakang lutut, ia berubah menjadi arteri poplitea yang akan bercabang menjadi dua, arteri tibialis anterior dan arteri tibialis posterior. Arteri tibialis anterior melintas ke depan arteri tibialis anterior melintas ke depan tungkai bawah dan menuju ke dorsum pedis, menjadi arteri dorsalis pedis yang merupakan salah satu titik palpasi penting untuk mengevaluasi sirkulasi perifer. Sementara itu, arteri tibialis posterior berjalan di bagian posterior. Nah, tungkai bawah melewati tarsal tunnel dan bercabang menjadi arteri plantar medialis dan lateralis di telapak kaki. Jangan lupakan juga bahwa arteri peronea atau fibularis yang menjadi cabang penting dari tibialis posterior untuk menyuplai sisi lateral kiri. Nah, untuk aliran balik vena, sistem ini ditopang oleh vena dalam yang sejajar dengan arteri, serta vena superficial seperti vena savena magna atau medial dan vena savena parva atau posterior lateral yang menjadi penting dalam konteks klinis seperti varises dan prosedur bedah vena. Lalu beranjak ke sistem inervasi. Seluruh ekstremitas bawah diinervasi oleh cabang-cabang dari plexus lumbosakral. Dua saraf utamanya itu ada nervus femoralis yang menyuplai otot-otot di bagian anterior paha, termasuk quadriceps femoris. Nervus obturatorius untuk otot-otot aduktor di kompartemen medial paha. Dan dari posterior muncul nervus ischiadicus yang merupakan saraf terbesar di tubuh manusia yang kemudian bercabang menjadi dua. Nervus tibialis yang menyuplai kompartemen posterior tungkai bawah dan sebagian besar otot intrinsik telapak kaki, lalu kedua nervus peroneus communis yang terbagi menjadi nervus peroneus superficialis menyuplai otot peroneus longus dan brevis, lalu ada nervus peroneus profundus yang menyuplai otot tibialis anterior dan ekstensor lainnya. Dan di kaki, inervasinya menjadi lebih kompleks. Nervus tibialis ini akan membentuk nervus plantaris medialis dan lateralis yang mengatur sensitivitas dan motorik di telapak kaki. Ini penting dalam konteks neuropati perifer seperti pada pasien diabetes, di mana penurunan sensasi di kaki bisa mengindikasikan kerusakan saraf kecil akibat hiperglikemia kronis. Nah, sistem vaskular dan saraf ini berjalan bersama dalam banyak jalur anatomis seperti neurovascular bundle di fossa poplitea dan tarsal tunnel. Dan nanti akan menjadikannya penting dalam mengevaluasi klinis, misal pada kasus kompresi saraf, cedera olahraga, atau trauma vaskular. Maka dari itu, pemahaman tentang jalur vaskular dan saraf ekstremitas bawah tidak hanya relevan bagi anatomi teoritis, tapi juga mendasar. Vaskularisasi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal ini tidak hanya terdiri dari tulang dan otot saja, tapi juga sangat bergantung pada sistem vaskularisasi yang menyuplai oksigen.
oksigen. Nah, untuk yang pada gambar ini kita akan lebih membahas mengenai vaskularisasinya. Tanpa aliran darah yang memadai, otot tidak dapat berkontraksi secara optimal, dan tulang juga tidak dapat mengalami remodeling, dan proses penyembuhan luka dan fraktur akan terganggu. Pada ekstremitas bawah, aliran darah dimulai dari arteri iliaka eksternal yang berubah menjadi arteri femoralis saat melewati ligamentum inguinale. Nah, arteri femoralis berjalan di sepanjang paha dan masuk ke fossa poplitea sebagai arteri poplitea. Di belakang lutut, arteri ini bercabang menjadi dua jalur utama, arteri tibialis anterior dan arteri tibialis posterior. Arteri tibialis anterior berjalan ke depan tungkai bawah dan menuju ke dorsum kaki, di mana ia menjadi arteri dorsalis pedis. Salah satu titik palpasi penting dalam pemeriksaan sirkulasi perifer. Dan sementara itu, arteri tibialis posterior berjalan di bagian posterior tungkai bawah dan melewati tarsal tunnel. Lalu bercabang menjadi arteri plantaris, medialis, dan lateralis yang menyuplai telapak kaki. Nah, di sisi lateral terdapat arteri fibularis atau arteri peronea yang menyuplai otot-otot peroneus dan struktur lateral tungkai bawah. Nah, pada ekstremitas atas, aliran darah dimulai dari arteri subclavia yang berubah menjadi arteri axillaris saat melewati batas lateral tulang rusuk pertama. Arteri ini kemudian menjadi arteri brachialis di lengan atas yang akan bercabang menjadi arteri radialis dan ulnaris di lengan bawah. Arteri radialis berjalan di sisi lateral dan menjadi titik palpasi nadi yang umum digunakan di pergelangan tangan. Sedangkan arteri ulnaris jadi berjalan di sisi medial dan bersama radialis membentuk lengkung arteri palmaris di telapak tangan yang menyuplai otot-otot intrinsik tangan dan jaringan lunak lainnya. Nah, secara klinis, pemahaman jalur vaskular ini sangat penting dalam tindakan seperti pemasangan infus, penilaian luka iskemik, amputasi, dan rekonstruksi vaskular. Gangguan aliran darah seperti oklusi arteri perifer, trombosis, dan atau emboli dapat menyebabkan nyeri, pucat, lalu penurunan suhu, bahkan nekrosis jaringan jika tidak segera ditangani. Oke, lanjut. Kita bahas mengenai inervasinya juga, inervasi sistem muskuloskeletal. Nah, sistem inervasi muskuloskeletal adalah jaringan saraf yang mengatur kontraksi otot, koordinasi gerakan, dan persepsi sensorik dari kulit, sendi, dan jaringan dalam. Tanpa inervasi yang tepat, otot tidak dapat berfungsi, refleks tidak terjadi, dan kontrol motoriknya akan terganggu. Pada ekstremitas bawah, inervasi berasal dari plexus lumbosakral yang terdiri dari akar saraf spinal L1 hingga S4. Nah, saraf utama yang keluar dari plexus ini antara lain nervus femoralis, obturatorius, ischiadicus, tibialis, dan peroneus. Nervus femoralis menyuplai otot-otot anterior paha seperti quadriceps femoris dan memberikan sensasi pada paha bagian depan. Nervus obturatorius menyuplai otot-otot aduktor di kompartemen medial paha dan memberikan sensasi pada bagian medial paha. Sedangkan nervus ischiadicus adalah saraf terbesar di tubuh manusia dan berjalan di bagian posterior paha. Saraf ini nanti akan bercabang menjadi nervus tibialis dan nervus peroneus communis. Nervus tibialis menyuplai otot-otot betis bagian posterior dan seluruh telapak kaki, serta membawa sensasi dari kulit pelantar. Dan nervus peroneus communis
bercabang menjadi dua, peroneus superficialis yang menyuplai otot peroneus longus dan brevis, serta kulit sisi lateral tungkai bawah, dan peroneus profundus yang menyuplai otot-otot dorsofleksi seperti tibialis anterior dan kulit di sela ibu jari dan jari kedua. Nah, pada ekstremitas atas, inervasi berasal dari plexus brachialis C5 sampai T1. Nah, saraf-saraf terminalnya meliputi nervus musculocutaneus, medianus, ulnaris, radialis, dan axillaris. Nervus musculocutaneus menyuplai otot-otot flexor lengan atas seperti bicep brachii, dan nervus medianus menyuplai sebagian besar otot flexor lengan bawah dan otot-otot tenar di tangan. Nervus ulnaris menyuplai otot-otot intrinsik tangan dan kulit sisi medial tangan. Sedangkan nervus radialis menyuplai otot-otot ekstensor lengan dan pergelangan tangan, serta kulit dorsum tangan. Nervus axillaris menyuplai otot-otot deltoid dan kulit di atas bahu. Nah, pemahaman juga mengenai jalur inervasi ini sangat penting dalam diagnosis cedera saraf seperti foot drop akibat cedera nervus peroneus, wrist drop akibat cedera nervus radialis, atau carpal tunnel syndrome akibat kompresi nervus medianus. Nah, evaluasi neurologis seperti uji refleks, kekuatan otot, dan distribusi sensorik sangat bergantung pada pengetahuan anatomi inervasi ini. Lalu yang terakhir membahas dermatom, distribusi sensorik kulit. Dermatom adalah wilayah kulit yang diinervasi oleh satu akar saraf spinal. Setiap akar saraf dari medula spinalis memiliki wilayah sensorik spesifik di permukaan tubuh. Pola dermatom ini sangat teratur dan digunakan secara klinis untuk menentukan lokasi lesi pada sistem saraf pusat atau perifer. Pada ekstremitas bawah, dermatom L1 hingga S3 mencakup seluruh permukaan paha, tungkai, dan kaki. L1 dan L2 mencakup paha atas, sementara L3-nya mencakup sisi medial lutut. Lalu L4 ini mencakup sisi medial tungkai bawah dan pergelangan kaki. Sementara L5 mencakup dorsum kaki dan ibu jari. S1 mencakup sisi lateral kaki dan jari kelingking, dan juga S2 ini mencakup bagian posterior paha dan betis, sementara S3 hingga S5 mencakup area perineum dan gluteal medial. Nah, pada ekstremitas atas, dermatom seperti C5 hingga T1, ini mencakup bahu ya hingga tangan, di mana C5 ini mencakup bahu lateral, dan juga C6 mencakup ibu jari, serta C7 mencakup jari tengah, dan C8 mencakup jari kelingking, dan T1 mencakup sisi medial lengan bawah. Nah, ini mungkin untuk dermatom distribusi sensorik kulit, dimana distribusi ini tuh sangat penting dalam seperti diagnosis radikulopati, yaitu nyeri atau gangguan sensorik akibat kompresi akar saraf, seperti pada herniasi diskus intervertebralis, misalnya nyeri menjalar dari punggung bawah ke ibu jari kaki yang nanti dapat menunjukkan kompresi pada akar saraf L5. Nah, selain itu, dermatom ini juga digunakan dalam anestesi regional untuk menentukan tingkat blok sensorik yang dicapai. Sekian presentasi saya, pemaparan materi saya mengenai sistem muskuloskeletal di regio, dan juga vaskularisasi inervasi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan, penyampaian kata ataupun materi. Sekian dan terima kasih.